bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kalau boleh bertanya, untuk Bapak Ibu yang sudah menikah, dulu pacaran berapa lama? Berapa lama dulu pacarannya? Setahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun ada. Anak-anak muda yang belum menikah, sudah pacaran berapa lama kira-kira sampai sekarang? Mbok menawa ana sing yang-yangan saiki berang sasi. Putus nyambung ada loh ya. Saya itu mendengar banyak kisah mereka yang mau menikah itu ada yang 3 tahun pacaran, ada yang baru 3 bulan pacaran sudah berani menikah, ada yang putus sambung sampai pacaran pun kalau dihitung-hitung lama pacaran itu nek dipadake kalau disamakan dengan cicilan kredit motor sudah lunas itu, saking suwene. Ada yang sudah lama tapi tidak berani mengambil keputusan. Dan biasanya ada yang sekarang ya, tren sekarang ya, kalau dulu dijodohkan, betul nggak? Betul lah, dijodohkan dulu. Sekarang ini kan milih sendiri. Milih sendiri pun latar belakangnya bisa jadi dikenalkan, nyobanen, cobalah. Apalagi mereka yang sedang baru saja luka hatinya, sudah berharap banyak pada pacarnya tapi mak bedunduk pacare lungo. Untuk menghibur mereka saya kadang mengatakan lebih baik putus sekarang daripada putus kelak. Cobanen ada yang begitu, ada yang melalui media sosial, Instagram, aplikasi jodoh itu. Ada juga yang kenal mong podo-podo numpak bis, laju ini bahasanya apa ya, lajon ya, nah pulang pergi bareng itu, kenal, banyak variasi. Bapak Ibu bagian yang mana? Dijodohkan, cobanen, atau milih dhewe golek-golek ngono, searching ning dalan ngono kuwi? Apapun itu saya selalu meyakini itulah proses, betul?
Kadangkala dibangun baik-baik, berhenti di tengah jalan. Ya nggak apa-apa, namanya juga pacaran. Ini soal jodoh. Barangkali jodoh itu kan tidak sampai menyelamatkan jiwa kita kan, bertahan paling berapa tahun. Kalau Tuhan memanggil, kalau masih bertahan terus. Kalau tidak kuat ya golek liyane sing luwih cocok. Mungkin sekarang ini ada yang ikut perayaan Ekaristi baik di gereja maupun di rumah, tidak sedang berpacaran, tapi saya akan ngomong bagian yang lain. Sedang coba-coba ya, mengenal agama Katolik. Sedang coba-coba. Mungkin menjadi katakumen. Orang yang sedang proses belajar menjadi Katolik. Konon leluhur kita, pendahulu-pendahulu iman kita, kalau mau baptis itu pelajarannya minimal 1 tahun. Pernah dengar itu kan? Iya. Bahkan ada yang 2 tahun. Sekarang ini saja untuk baptis bahkan sudah didiskon. Hitungannya tidak tahun tetapi sesi pertemuan. Berapa kali perjumpaan. Isoh diperes, bisa jadi 7 bulan bisa. Nah, biasanya mereka yang katekumen selain mendapatkan pelajaran dari katekisnya, pengajar agamanya, mereka diminta untuk ikut di lingkungan. Kadangkala baptis dewasa, kalau nanti ikut kegiatan lingkungan, setelahnya minta tanda tangan ketua lingkungan atau romo. Nah ini kadangkala yang membuat mereka mau baptis merasa nih, masa saya seperti anak-anak komuni pertama yang antri minta tanda tangan. Sebetulnya itu kalau saya mau mengatakan, itulah bagian proses. Podo karo sama halnya orang pacaran. Betul tak? Untuk beriman Katolik harus mengenal dulu, tidak hanya pelajarannya, tapi aktivitasnya, suasananya, rasanya, chemistry-nya. Karena pelajaran otak kadangkala tidak nyambung dengan apa yang dirasakan. Aku ki mudeng ngerti, ning rasaku durung mantep. Begitu ada loh pengalaman segitu. Tapi sebaliknya ada, aku mantep, aku nyaman, aku cocok, ning ono sing durung ketangkep, terurai dalam otak saya. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang ingin saya katakan sederhana. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus yang dibutuhkan adalah ikut proses. Tidak serta-merta mak bedunduk langsung percaya, enggak. Injil hari ini bicara tentang apa? Tentang panggilan murid awal-awal. Yohanes punya murid 2. Satu namanya siapa? Andreas. Satunya namanya siapa? Bukan Dadang, pasti itu. Apalagi Ngatmo atau Murti, bukan. Yang pertama namanya Andreas, yang satu tidak tersebut. Nah, Yohanes mengarahkan 2 muridnya, lihatlah anak domba Allah. Kemudian mereka berdua mengikuti Yesus dan bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Apa jawaban Yesus kepada 2 murid itu? Mari dan lihatlah. Injil mengatakan begini, marilah dan kamu akan melihatnya. Dan mereka mengikuti. 2 orang itu setelah mengikuti mengatakan kepada saudaranya, siapa itu? Simon Petrus. Andreas mengatakan kepada Simon, aku atau kami telah menemukan Mesias. Lalu Andreas ini membawa Simon kepada Yesus. Lihat, ditunjukkan, kemudian ikut dan bisa mengajak yang lain. Dan kisah itu mengatakan mereka ikut dan tinggal bersama Yesus.
Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita diajak melihat sebetulnya bertahun-tahun kita menjadi pengikut Kristus. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh? Mereka, para murid awal ini, datang dan tinggal bersama Yesus, tidak tinggal di rumahnya, tapi tinggal hidup bersama dengan Yesus, sehingga bisa melihat karyanya, pekerjaan Yesus, sabda-sabdanya, dan juga pengajarannya. Dan itu jauh lebih penting daripada diam di rumah. Tinggal tidak berarti diam di rumah yang ada dalam bangunan, tapi tinggal adalah dalam hidup bersama dengan Yesus. Maka para murid mengenal Yesus dalam karya perbuatannya. Maka poinnya jelas. Kalau kita merefleksikan hidup kita sekarang ini, mengikuti Yesus itu artinya kita diajak tinggal bersama dengan Yesus, bukan di rumah, tapi dalam persaudaraan antar kita. Kenyamanan sebagai orang-orang Katolik dalam paguyuban. Dan kalau dalam paguyuban itu menggembirakan, sukacita, dan orang lain bisa melihat kegembiraan dan sukacita itu, bukan tidak mungkin kita menjadi daya tarik juga bagi peserta baru, bagi orang-orang yang akan masuk dalam gereja Katolik. Tanpa kita harus berkata-kata, tapi dalam persaudaraan kita, dalam karya-karya pelayanan kita, dalam sukacita kita, itulah buah yang boleh kita syukuri. Kalau kita selama ini mengikuti Yesus dan tinggal bersamanya, buahnya adalah sukacita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita menjadi Andreas masa kini, membawa saudara kita dalam cara hidup kita, kesaksian kita. Maka dengan itulah kita bisa membawa kabar gembira bagi orang lain. Kita menunjukkan supaya orang lain pun juga mengenal Kristus, seperti Eli memperkenalkan Samuel kepada Allah. Kalau kamu dipanggil, jawablah, ya Tuhan, saya mendengarkan. Moga-moga panggilan awal-awal murid ini menginspirasi hidup kita untuk makin tekun mengikuti Yesus dalam keseharian hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangkit